Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan sehat. Para peserta MPLS SMA Islam Tarbiyatul Falah, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sekolah ini. Semoga kalian merasa kerasan, nyaman dan betah di sekolah ini sampai 3 tahun ke depan. Perkenalkan, nama Ibu Ii Sumiati. Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membawakan materi Sekolah Ramah Anak. Apakah sekolah ramah anak itu? Sekolah Ramah Anak adalah program yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan ini dilansir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen P3A. Sekolah Ramah Anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak saat berada di sekolah melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Disingkat menjadi barisan yang membuat sekolah sangat kondusif untuk mendukung belajar mengajar anak-anak. Sekolah ramah membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Membangun dan mengembangkan sekolah ramah anak bukan berarti harus membuat sekolah baru. Namun, bagaimana mengondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak-hak anak dan melindunginya. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Jadi dapat didefinisikan, sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Salah satu tujuan disusunnya sekolah ramah anak untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Diharapkan satuan pendidikan dapat melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Namun demikian, dalam proses pendidikan, murid masih menjadi objek dan guru sebagai pihak yang selalu benar. Hal ini mudah menimbulkan kejadian bullying atau pelecehan atau perundungan di sekolah. Pengalaman di sekolah menjadi tidak menyenangkan. Data dari KPAI tahun 2014-2015
tercatat kasus kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran anak ada sebanyak 10% diantaranya dilakukan oleh guru. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak memiliki payung hukum sebagai landasannya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, Permendiknas Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah, serta Permen PP dan PA Nomor 08 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 2. Kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan keputusan dan tindakan yang diambil pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Ketiga, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi. 4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu menghormati hak anak dalam mengekspresikan pandangannya dalam berbagai hal. 5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Selanjutnya, sekolah ramah anak tak bisa mewujudkan hanya dengan mengandalkan sekolah. Menurut Kemen P3A, sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk pada 6 komponen penting, yaitu 1. Kebijakan sekolah ramah anak. Ini merupakan komitmen tertulis, artinya sekolah benar-benar akan menjalankan program ini sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh sekolah itu sendiri,
Misalnya, memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap anak, adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan termasuk kejahatan seksual. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Artinya, anak bisa merasakan kenyamanan di lingkungan sekolahnya, seperti perlakuan dari guru dan teman-temannya. Proses pembelajaran non-diskriminatif, adil, memperhatikan hak anak dan menyenangkan, mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Artinya, pendidik memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat memperlakukan anak sesuai hak yang dimiliki anak. Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagi guru, guru BK, dan seluruh tenaga dan petugas di lingkungan satuan pendidikan. Keempat, sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Artinya, anak merasa nyaman terhadap fasilitas di sekolah yang ia gunakan. Anak tidak merasa takut atau terancam dari keselamatan. Misalnya, bangunan sekolah harus memenuhi persyaratan keselamatan, gedung harus kuat, kokoh, bangunan sekolah juga harus mendukung kesehatan, misalnya pencahayaan yang cukup, ventilasi, sumber air bersih, dan lain sebagainya. Gedung sekolah juga harus nyaman, temperatur yang nyaman, juga tidak bising. Kelima, partisipasi anak. Hal ini terkait dengan perilaku anak dalam bersosialisasi di sekolah, termasuk tata tertib. Anak diberi kesempatan untuk membentuk komunitasnya. Anak dapat memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya. Keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Orang tua perlu memantau kegiatan anak di sekolah, termasuk perilakunya. Selain itu, orang tua juga dapat menyediakan waktu untuk mendengarkan curhat anak. Partisipasi lembaga masyarakat dan dunia usaha bisa berupa memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait, juga partisipasi bagi alumni, misalnya dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan mengenai sekolah ramah anak. Selanjutnya, kerjakan tugas mengenai pengalamanmu di sekolah sebelumnya, baik di SMP atau di MTS atau di SD, di MI, yang berkaitan dengan masalah sekolah ramah anak. Misalnya, bagaimana perlakuan selama di sekolah yang menyenangkan, atau mungkin adanya kekerasan, bullying yang pernah terjadi atau pernah terlihat di sekitar sekolah sebelumnya. Tugas bisa dikumpulkan setelah masuk sekolah nanti. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.